teman-teman, kembali lagi di Sekolah Minggu Kasih Karunia. Ada Aaron James, ada Cece Melvi, ada Kakak Linda. Kalian jangan berdoa dulu ya. Lima tangannya semuanya jangan berdoa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati, semoga berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Adik-adik, hari ini kita mau puji-pujian ya. Bapak Abraham itu adalah orang percaya. Jadi adik-adik kita semua ini adalah anak-anaknya Bapak Abraham karena kita percaya, oke? Sekarang kita angkat pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, beri senyum. Yeay. Adik-adik, kasihnya Tuhan Yesus itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari untuk kita anak-anaknya. Jadi sekarang kita angkat pujian tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Yeay. Adik-adik, jadi walaupun kita ini kecil, lemah, tapi Tuhan akan pakai kita luar biasa.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian anak kecil, mata kecil ini dan kaki kecil ini. Sudah. Melakukan segala yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang penuh melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Kakak Linda pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah apa yang kami bawakan Tuhan sebagai korban yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mau duduk tenang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kembali lagi di sekolah minggu kasih karunia. Sekarang kita akan membaca cerita. Oke, sama-sama Kak Linda ajak kita semua buka di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Kak Linda baca ya untuk kita ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, di Yeremia ini merupakan surat Yeremia kepada orang Israel yang ada di pembuangan Babel. Oke, Kak Lina mau tanya sebelumnya, minggu kemarin cerita tentang apa? Cerita tentang apa ya? Perapian yang nyala. Oke, Kakak Linda mau cerita nih. Kalau misalnya adik-adik ada di suatu tempat, terus tidak ada mama, tidak ada papa, tidak ada orang yang kita kenal, bagaimana perasaan kita ketika tidak ada orang yang
menemani kita? Takut. Takut. Pasti kita takut karena berada di tempat yang tidak ada papa, tidak ada ma. Pasti kita takut. Tapi nih Kalinda mau kenalin, ada seorang yang namanya Daniel. Ada yang tahu Daniel itu siapa? Oh, orang yang bijaksana. Iya, salah satunya adalah Daniel itu orang yang bijaksana. Tapi Kalinda mau sebutin asalnya ini dari bangsa Israel. Bangsa Israel. Jadi Daniel waktu itu dia tinggal di istana Babel. Nah, pada suatu hari Raja Babel yang namanya Belsasar, dia itu mengadakan pesta yang sangat mewah. Wow, kalau pesta itu biasanya ada makanan nggak? Ada banyak makan. Banyak makanan. Apalagi? Banyak Minuman. Banyak orang-orang. Iya, banyak orang yang diundang. Nah, benar sekali, Raja Belsasar itu dia mengundang banyak sekali orang, tamunya banyak sekali. Apalagi di kerajaan kan, di istana lo mewah. Tapi ada satu kesalahan yang Belsasar lakukan. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Dia itu menggunakan perkakas yang seharusnya ada di bait Allah. Yang seharusnya ada di bait Allah, tetapi dia gunakan untuk minum, sebagai tempat minum. Ada sebuah cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Raja Belsasar menggunakannya untuk berpesta. Dan dia di dalam pesta itu mereka menyembah dewa-dewa mereka. Mereka menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa itu adalah buatan tangan manusia. Itu terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu. Itu semua benda-benda mati. Apa boleh kita menyembah benda mati? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan kita kan manusia punya nafas. Ngapain kita nyembah kursi, nyembah buku? Ngapain? Kan kita kalau bernafas, kita kan hidup. Berarti kita harus menyembah Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan tidak suka apa yang dilakukan oleh Belsasar. Karena pertama, dia menggunakan perkakas bait Allah sebagai tempat minum untuk menyembah dewa-dewa mereka. Nah, ketika itu tiba-tiba ada muncul tulisan, ada muncul tangan, jari-jari yang menulis di dinding. Di dinding. Kalau kita lihat tulisan ada jari-jari yang menulis, nggak ada tubuhnya, nggak ada wajahnya, pasti kita akan takut kan? Iya, takut. Takut. Begitu juga dengan Belsasar. Raja Belsasar dia takut, dia gemetar, dia pucat mukanya sampai dia sudah tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi dia mencari orang untuk mengartikan apa arti tulisan itu. Tapi tahu nggak, ada yang bisa artikan nggak? Ada. Siapa? Daniel. Nanti setelah raja meminta pelayan-pelayannya, bahkan orang-orang yang pintar di situ untuk mengartikan tulisan dari jari-jari itu, tidak ada satupun di antara orang-orang yang disuruh oleh Raja Belsasar bisa mengartikannya. Tetapi ada satu orang nih, namanya Daniel. Daniel adalah orang dari Israel yang tinggal di Babel. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Belsasar itu namanya kerajaan Babel.
Bel. Nah, ketika Daniel menghadap ke raja, Daniel mengartikan mimpinya itu bukan mimpi. Kalau mimpi itu kan Raja Nebukadnezar ya, Iya. yang ayahnya Belsasar kan. Kalau tulisan di dinding itu masa pemerintahan Belsasar. Jadi Daniel mengartikan mimpinya, mengartikan arti tulisan ya, mengartikan arti tulisan itu, mengatakan bahwa dia mengatakan, memberitahu kepada Raja Belsasar bahwa kerajaan Belsasar akan hancur. Kalau hancur tuh gimana? Boom. Kacau balau, hancur. Kepemimpinannya akan hancur dan Allah akan mengakhiri dia sebagai pemimpin. Jadi kerajaan Babel itu akan dikuasai oleh kerajaan Media Persia karena ketidaktaatan Raja Belsasar. Nah, hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel karena dia itu percaya sama Tuhan, yang pertama. Dan yang kedua, dia rajin belajar. Dan yang ketiga, dia suka berdoa. Makanya Tuhan kasih hikmat kepada dia untuk mengartikan tulisan yang ada di dinding di kerajaan Babel. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak yang membawa berkat bagi orang lain, berarti kita tidak boleh sombong. Sombong seperti siapa? Raja siapa? Belsasar. Nah, dia sombong. Jadi kita harus mencontohi Daniel. Jadi adik-adik kalau mau pintar, kalau mau menolong orang, kita harus rajin belajar. Jangan lupa belajar ya di rumah ya. Iya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar bahwa masa depan kami, pengharapan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat seperti Daniel yang Tuhan pakai karena hikmat yang Engkau beri bagi dia. Kami adik-adik-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dadah. Jangan lupa lihat video selanjutnya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Shalom. Shalom, dah. Dadah.